Krisis kepercayaan penyebab cakupan imunisasi anak Indonesia menurun 5 tahun terakhir. Program imunisasi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Hasil riset Kesehatan Dasar 2018 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan cakupan status imunisasi dasar lengkap atau IDL pada anak usia 12-23 bulan menurun dari 59,2% di tahun 2013 menjadi 57,9% di tahun 2018. Artinya, dari sekitar 6 juta anak berusia 12-23 bulan, hanya sekitar 2,5 juta anak saja yang lengkap imunisasinya. Jumlah anak yang belum diimunisasi lengkap itu hampir setara dengan separuh jumlah penduduk Singapura. Sebaliknya, anak yang diimunisasi tapi tidak lengkap meningkat dari 32,1% menjadi 32,9% pada periode yang sama. Angka imunisasi dasar lengkap anak di pedesaan lebih rendah, 53,8% dibandingkan anak-anak di perkotaan, 61,5%. Dua kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan untuk masa depan kesehatan anak-anak. Stagnasi cakupan imunisasi tidak saja terlihat dari cakupan imunisasi dasar lengkap yang menurun tersebut, tapi juga penundaan atau penolakan sebagian masyarakat terhadap program pengebalan tubuh seperti kampanye imunisasi campak atau measles dan rubella atau IMR, tahap kedua di 28 provinsi luar Pulau Jawa. Setelah tidak mencapai target dalam 3 bulan imunisasi massal, program tersebut diulur lagi waktunya hingga 31 Desember 2018. Kini, dari 395 kabupaten dan kota yang disasar, baru 102 kabupaten dan kota yang mencapai 95% cakupan imunisasi MR. Pelaksanaan kampanye MR ini tidak hanya mengejar target cakupan 95%, melainkan membentuk kekebalan kelompok sehingga bisa melindungi orang lain, bahkan yang tidak diimunisasi sekalipun. Penyakit hati atau ragu-ragu. Riset terbaru dilansir yang memaparkan situasi global tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin di 67 negara menemukan berbagai faktor kompleks penyebab timbulnya keraguan terhadap program imunisasi, di antaranya politik, sejarah, hubungan dengan petugas kesehatan, dan faktor emosional. Umumnya, penolakan orang tua terhadap vaksinasi bervariasi untuk tiap vaksin, sesuai dengan konteks sosial budaya, keadaan sosial, dan pengalaman pribadi masing-masing. Walau latar belakang para orang tua sangat heterogen, pola pengambilan keputusan orang tua terhadap vaksinisasi memiliki gambaran yang mirip. Faktor-faktor inilah yang memengaruhi orang tua menolak atau menerima program imunisasi atau vaksin tertentu. Dari riset meta-analisis tersebut, ditemukan pentingnya norma sosial dan dukungan dari kelompok pro-vaksin agar vaksinisasi menjadi hal yang normal dilakukan bagi mayoritas orang tua. Ini agar mereka menerima vaksinisasi tanpa berpikir dua kali. Kemudahan akses dan adanya rekomendasi tentang pentingnya imunisasi oleh pemerintah dan sumber yang dipercaya berkontribusi besar agar vaksinisasi dapat diterima sebagai norma sosial bagi orang tua. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan keamanan vaksin merupakan faktor yang sangat penting. Kepercayaan masyarakat yang rendah dapat menyebabkan masyarakat enggan dan menolak program imunisasi. Contohnya di Ukraina, WHO melaporkan adanya kejadian luar biasa atau KLB campak dengan total kasus mencapai 28.182 kasus dengan 13 kematian hingga Agustus 2018. Akibat adanya kecemasan tentang keamanan vaksin, ketidakpercayaan terhadap pemerintahan, dan sistem kesehatan yang jelek. Gerakan pro-vaksinasi. Kasus lain yang menunjukkan dampak faktor emosional bisa dilihat dari kejadian luar biasa, campak di California, Amerika Serikat yang menyebar di beberapa negara bagian Amerika Serikat pada tahun 2015.
Dari 188 kasus campak, umumnya terjadi pada mereka yang tidak divaksinasi karena adanya aturan pembebasan vaksin karena alasan pribadi atau kepercayaan. Kejadian luar biasa ini menjadi titik kritis bagi orang tua pro-vaksin yang membuat sebuah gerakan untuk membatalkan aturan ini. Pencabutan aturan ini akhirnya berhasil diloloskan oleh Senat California. Gerakan di California juga menggunakan pendekatan emosional melalui imbauan dari seorang anak penderita leukemia bernama Reed yang mengajak orang-orang untuk divaksinasi. Para kelompok pro-vaksin juga membagikan kisah-kisah emosional dan kesaksian pribadi menggunakan platform YouTube dan Facebook. Dalam hal ini, kisah Reed adalah cara ampuh untuk mengunggah emosi dan mengubah pikiran orang untuk mendukung vaksinasi. Di Italia, guru-guru yang peduli program vaksinasi juga dimobilisasi untuk mendesak pemerintah agar mempertahankan aturan vaksinasi wajib bagi setiap anak. Mereka tidak ingin anak-anak yang tidak divaksinasi di dalam kelas menjadi sumber penyakit bagi murid lainnya. Inisiatif seperti ini perlu diperjuangkan sebagai contoh untuk memotivasi orang lain. Pendekatan persuasif dan melawan hoaks. Investigasi dari BBC terhadap berita palsu atau hoaks di Afrika dan India menunjukkan bahaya penyebaran informasi yang tidak akurat pada media massa dan media sosial semacam Facebook pada sentimen atau perilaku publik yang termasuk merusak kepercayaan masyarakat terhadap vaksin. Kondisi ini memicu penolakan terhadap vaksinasi dan dapat meningkatkan wabah penyakit. Nah, fenomena ini juga terjadi di Indonesia sebagai salah satu negara dengan penggunaan internet yang tinggi setelah India dan Cina. Banyak orang tua di Indonesia yang lebih memilih untuk tidak memvaksin anaknya atau menolak vaksin yang telah disediakan oleh pemerintah akibat dari pengaruh berita hoaks. Nah, di sini rupanya topik hoaks yang paling banyak beredar di Indonesia yaitu topik tentang hoaks tentang kesehatan. Nah, lebih mengkhawatirkannya lagi yaitu 65% masyarakat Indonesia menelan mentah-mentah informasi yang belum tentu akurat di media sosial. Nah, inilah yang menjadi salah satu tantangan paling besar bagi program imunisasi untuk bagaimana menangkal berbagai pemberitaan negatif terhadap vaksin lewat media sosial. Belajar dari negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi terhadap program imunisasi, misalnya Slovenia dan Yunani, kita bisa lihat bahwa meningkatnya kepercayaan masyarakat akan program imunisasi karena masyarakatnya percaya bahwa vaksin aman dan efektif dalam mencegah penyakit. Untuk itu, Kementerian Kesehatan juga menjalin kerjasama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Malindo atau Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax untuk menangkal berita hoax MR. Gerakan pro-vaksin dengan menggunakan pendekatan persuasif emosional juga telah dilakukan berbagai pihak di Indonesia. Grace Melia, seorang ibu dari anak yang menderita congenital rubella syndrome atau GRS, ia gigih mengampanyekan vaksin rubella dengan membangun jejaring dengan orang tua yang mengalami beban sama dengannya untuk saling berbagi ilmu lewat rumah-rumah rubella. Dari sisi birokrasi, Kementerian Kesehatan berusaha keras menjalin kerjasama, termasuk dengan melibatkan kantor staf kepresidenan untuk mensukseskan imunisasi MR. Majelis Ulama juga telah menerbitkan fatwa bahwa vaksinasi MR dibolehkan karena
kondisi darurat, termasuk di dalamnya upaya Indonesia sebagai anggota Organization of Islamic Cooperation atau OIC untuk menyediakan vaksin yang halal. Tanggapan saya tentang kasus tersebut adalah perlu penelitian mengenai perspektif masyarakat lokal tentang imunisasi atau vaksin tertentu, lalu diidentifikasi isu lokal tersebut dan influencer kunci penting untuk meningkatkan kepercayaan akan program imunisasi. Tanggapan saya mengenai kasus ini yaitu para pemangku kepentingan, para profesional kesehatan dengan tokoh agama lokal harus membangun dialog untuk memberikan informasi yang benar tentang vaksinasi melalui pengaruh pemimpin agama di tingkat lokal. Perlu adanya hotline atau pusat informasi imunisasi yang gampang diakses, baik secara online maupun secara langsung di dinas kesehatan setempat, ruang tunggu rumah sakit, puskesmas atau klinik untuk membantu meredakan berita hoaks dan memungkinkan orang tua yang ragu-ragu untuk mau memvaksin anaknya. Pendekatan emosional seperti Rumah Ramah Rubella perlu digalakkan di seluruh Indonesia sebagai gerakan moral melindungi masa depan anak. Tanggapan saya yaitu sudah saatnya pemerintah Indonesia untuk mewajibkan orang tua untuk memvaksin anaknya sebagai salah satu syarat sebelum anak-anak itu masuk ke sekolah dasar. Tanggapan saya, membangun kepercayaan masyarakat dalam program imunisasi adalah upaya mengubah dan mempengaruhi pikiran seseorang bahwa imunisasi adalah suatu metode pencegahan penyakit yang paling efektif.